Rada deg-degan ya. Felicia Yeira Oystein. Ya. Itu nama diambil dari mana? Dari gak tahu kan dikasih dari orang tua. Emang orang tua ada keturunan luar negerinya? Enggak. Kok bisa jadi ada Oystein gitu, kesannya jadi kemana gitu? Emang agak Chinese ya, tapi kok agak aneh aja gitu. Nggak tahu Pak, dari ayah. Ya tahu, tapi kan setahu saya kan ayahnya Lampung. Di mana? Bukan. Ayahku mau Jawa Timur sama. Ah, Jember. Iya, itu kan yang satu lagi yang dari Lampung. Oh. Iya. Tapi ayah aslimu yang mana? Di Jember. Yang di Jawa Timur. Terus yang Lampung? Yang kedua. Oh, yang sekarang. Iya. Tapi ayah aslimu yang mana? Yang Ayah dari Lampung atau yang dari Jember itu? Yang dari Jember, Jawa Timur. Yang sekarang? Yang kedua, yang sekarang Papa Tiri. Oh, Iya. jadi sekarang hidup sama Bapak Tiri. Tapi baik juga. Baik banget malah. Udah nggak kayak Tiri lagi lah gitu. Dari Jember kok tiba-tiba di Bekasi? Iya, ikut ke papaku yang sekarang. Kan kerjanya di sini. Oh, kerjanya di Bekasi. Kamu tinggal di Perum nggak? Iya kan? Iya. Perum elit bukan sih itu? Bukan. Hah? Enggak Bapak, biasa. Emang bapaknya kerja apa? Papaku. Ini jualan spare part alat berat, tahu gak? Yang buat beko. Spare part alat berat. Iya, kayak selangnya gitu-gitu. Besi-besinya. Yes, I know. Ya. Katanya kamu anak satu-satunya. Iya, benar. Kok bisa? Nggak tahu, mungkin Emang belum kamu senang jadi anak satu-satunya? seneng soalnya disayang. Tapi nggak rame nggak sih di rumah? Enggak. Nggak ada yang ngerecokin gitu? Emang Enggak. asik ya? Asik aja. Kalau di rumah sendiri gitu? Enggak, sama mama. Sama papa. Sama aku. Ya, sama Bila. Ya kan normalnya kan orang kalau main sama adik sama kakak gitu kan. Ini kamu nggak punya siapa-siapa lagi? Enggak. Asik aja gitu? Ya sebenarnya enggak sih Pak. Tapi ya gimana lagi, mungkin belum dikasih. Oh ya. Yang jelas sudah berusaha, sudah Iya. berdoa, cuman belum dikasih aja. Kayak pengennya kamu punya adik berapa? Satu aja. Satu. Kenapa satu? Ya nanti rebutan. Rebutan kasih Enggak, sayang. kalau misalkan adiknya 12 gitu asik Nggak sih? mau Kan Bapak. rame di Nggak rumah. mau. Kamu tipikal orang yang suka keramaian atau enggak? Enggak. Oh enggak, pantas. Berarti cukup 2 aja ya? Satu aja. Katanya tadi mau punya adik 1. Iya, satu aja. Ya berarti berdua dong sama kamu. Iya. Ya, Tapi agak nggak mau gitu loh. Ada mau, ada enggak gitu. Enggaknya kenapa, maunya kenapa? Enggaknya ya nanti mama papaku jadi sayangnya dibagi. Nanti ya gitulah Ya Pak. enggak Kayak lah. Aneh. Hakikat orang tua itu sama anak itu Enggak, pasti beda. sama. Itu mah perasaanmu saja. Nanti kamu berasalah kalau udah jadi orang utan, orang tua. Kamu kalau udah jadi orang tua pasti merasakan apa yang orang tua rasain gitu. Iya. Enggak ada lah orang tua yang apa istilahnya pilih kasih sama anak, enggak. Bapak aja dari 11 bersaudara, itu kasih sayang orang tua sama. Jadi ketika orang tua sekarang kan lagi sakit ya, yang ditanyain enggak cuman anak yang bungsu itu apa sih? Terakhir. Nah, anak yang terakhir, anak yang paling tua juga selalu ditanyain. Bapak anak keberapa emang? Keberapa ya? Soalnya kan dari dua ayah. Ayah pertama itu kan punya 4. Oh. Dari ayah kedua punya 7. Kenapa jadi 7? Karena anak yang terakhir kan kembar semua. Oh. Misalkan Bapak bapak kembar 2 laki-laki, adik kembar 2 perempuan. Jadi otomatis jadi 2 kelahiran itu jadi 4 kan. Iya. Nah, saya tuh punya adik 2. Jadi anak keberapa tuh? Anak kedua berarti. Ya pokoknya gitulah. Iya. Cuman intinya yang bapak rasain sih di rumah asik kalau banyak teman. Misalnya orang tua lagi sakit itu banyak yang ngurusin. Tapi ini Pak, maksudnya kayak rebutan gitu. Enggak lah, rebutan apanya sih? Ya rebutan kasih sayang. Enggak. Orang tua enggak ada yang begitu. Yang jelas
Itu kembali ke perspektif kitanya aja. Mungkin karena memang kamu belum tahu, Belum nyobain. belum pernah ngerasain kayak gimana, jadi ya pasti perspektif itu muncul. Tapi yang jelas orang tua nggak mungkin kayak begitulah. Kalaupun punya 2, 3, 4, 5, kasih sayangnya pasti sama. Hanya saja biasanya kita selalu salah memahami konsep adil. Adil itu menurut kamu apa? Sama rata. Iya. Nah, berarti kalau kamu misalkan punya adik satu, kamu dikasih uang jajan 10.000, adikmu 10.000, itu adil bukan? Adil. Nah, bukan begitu konsep adil sebetulnya. Gimana? Konsep adil itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau adikmu seusia SD kasih 10.000 itu udah pas, kamu belum tentu. Kamu dengan kebutuhan kamu yang sekarang segede ini udah gadis kan kebutuhannya beda dong sama anak SD. Anak SD udah pakai makeup belum? Belum. Udah pakai lip tint belum? Belum. Kamu? Udah. Nah itu kan kebutuhan tersendiri. Artinya orang tua pasti menyesuaikan kebutuhannya. Itu baru namanya adil. Jadi adil itu bukan 10.000. Kamu sejauh ini mungkin salah memahami konsep adil seperti itu. Jadi yang namanya orang tua kalau ngasih gede ke sama yang gede, karena memang orang tua tahu porsi kebutuhan mereka lebih gede. Nah itu yang sering disebut oleh kamu terbagi. Padahal sama aja sih sebetulnya. Jadi gimana? Mau punya saudara atau enggak? Kalau mau punya banyak saudara, simple. Kamu cari calon imam yang banyak saudaranya. Simple. Cuman mungkin perspektif kamunya yang harus dilurusin. Nanti punya suami yang banyak saudaranya, nanti kamu dibilang, kasih sayang mertuanya terbagi. Gitu lagi kan. Jadi yang harus diluruskan paradigmanya dulu. Atau pola pikirnya dulu. Ya Ira, kamu mondok dulu keinginan siapa? Keinginan orang tua. Kamu awalnya nggak mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Dulu mikirnya kayak jauh ke orang tua, terus kurang bebas main, nggak main HP. Terus orang tua ngejelasin nggak kamu kenapa harus kamu tinggal di pondok gitu? Iya, kata mama sama papa, intinya mah kamu anak satu-satunya, mama nggak mau gagal gitu. Jadi kan jadi harapan satu-satunya gitu jelas. Pak. Ya mungkin lebih jauhnya karena memang orang tua paham betul kan kondisi di Bekasi itu kota kan. Iya. Pergaulan di kota semacam apa, sementara kamu kan anak perempuan, jelas kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan dengan pergaulan yang sebegitu bebasnya di kota. Jadi terbaik nggak sih menurut kamu orang tua kamu dengan punya harapan seperti itu? Iya, soalnya kan kita gak tahu juga kalau aku di luaran kayak gimana, nanti itu. bakal ke bawah. Artinya orang tua kekhawatiran itu sudah muncul saat itu. Jadi lebih memutuskan, artinya kan bukan perkara mudah juga orang tua memutuskan kamu tinggal di pondok jauh dengan kamu anak yang cuma satu-satunya. Itu bukan keputusan yang mudah buat orang tua. Udah sama anak satu-satunya di pondok gak ketemu. Iya. Tapi mereka harus menyampingkan perasaan itu karena punya harapan besar masa depan kamu lebih baik gitu. Jadi gimana menurutmu orang tuamu itu? Dengan keputusanmu akhirnya harus meninggalkan kamu di pondok. Ya setelah dipikir-pikir sih baik sih Pak, maksudnya kayak iyalah gitu, di sini aku lebih terjaga, mungkin kayak pergaulannya juga nggak seburuk di luar. Ya. Gitu. Seingat Bapak kan Bapak ngajar juga kan dulu di kelas 7. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu nggak kerasa kamu kelas 9 aja gitu. Padahal perasaan baru kemarin kelas 7 kan. Iya. Nah sekarang udah di kelas 9. Masih ada nggak sih perasaan-perasaan nggak betah pengen pulang gitu? Pasti ada aja Pak. Itu biasanya dikarenakan apa? Biasanya kalau lagi sakit, kepikiran rumah. Sakitnya kamunya atau orang tuanya? Akunya. Kamu sakit, pengen ada yang ngerawatin Iya, gitu. kan kalau di sini mah sama-sama mondok, jadi kan yang ngerawat ala kadarnya lah gitu, iya biasa-biasa gitu. aja. Kayak mereka juga punya apa sih? Apa? Diri mereka sendiri. Intinya mah Ya sibuk menguruskan mereka iya. masing-masing. Tapi ada yang ngurusin juga. Ada. Cuman nggak seintensif orang tua Iya. kan, jelas. Karena memang orang tua tahu porsi kan. Sementara yang ya namanya teman kan pasti berbeda dengan orang tua. Tapi sejauh ini kamu sudah aman di pondok. Rencananya lah mau lanjut di mana? Mau lanjut di MA. Oh di sini lagi? Iya. Kenapa? Nggak boleh di luar Sama? sama orang tua. Oh bagus. Ya artinya
tetap harus mondok gitu. Iya. Kalaupun nggak di sini keluar pun harus mondok gitu. Iya. Emang sih saran Bapak juga memang begitu. Tapi lebih baiknya lanjut di sini, kenapa? Karena Biar nggak ngulang lagi. nah itu kalau pindah pondok jelas mengulang lagi dong materi bacaan kitabnya, Dari kelas satu hafalannya. lagi. Tapi kalau di sini kan kalian tinggal Lanjut. melanjutin. Punya nggak satu kepiawaian atau satu keahlian yang kamu punya dan orang lain nggak punya? Misalkan kamu bisa apa yang sementara orang lain nggak bisa? Tidur. Ayo mah Apa bakat. ya? Tidur mah bakat, Pak. Ya. Punya nggak? Berangkat dari hobi deh. Hobinya apa? Hobi aku tidur. Pantesan bakatnya tidur, hobinya dari tidur juga. Enggak tidur bukan hobi dong. Tidur mah lebih ke aktivitas, cuman tidurnya yang berlebihan itu penyakit kan. Jadi kalau hobi sebenarnya apa kira-kira? Apa ya? Membaca, main game atau Roblox. Ya. Bapak tahu Roblox gak? Tahu lah. Iya, aku sering main itu. Kan anak Bapak juga main begituan. Oh iya, suruh mabar Pak. Enggak. Kamu main Roblox juga? Main. Astagfirullah. Enggak, cuman enggak begitu memperdalam Roblox itu kayak gimana gitu. Kok sampai anak kecil sampai anak dewasa juga main begitu. Seru. Emang dalamnya game apaan sih itu? Banyak mapnya. Jadi tiap map beda-beda isinya. Oh gitu. Oh jelas lah, yang namanya game-game pasti kan ada negatifnya. Nah ini yang perlu di apa ya? Perlu jadi warning juga, harus jadi perhatian juga, hal-hal negatif tetap mesti ada dalam hal apapun ya. Hal apapun itu mesti ada hal-hal positif dan negatif, dan ya yang jelas kamu sebagai pelajar Madrasah Sanawiyah yang juga sebagai seorang santriat mesti paham tentang itu. Kamu mesti punya batasan-batasan tertentu. Dan yang jujur ya, kalau kalau waktu libur pulang di rumah, kamu lebih banyak di rumah atau banyak keluar? Kalau kemarin aku di rumah terus sih Pak, tapi ada keluar mah. Soalnya kan si Nabila nginep ke rumah aku, jadi aku ada teman buat keluar. Tapi kalau misalnya nggak ada teman, Emang dekat sama Nabila? Lumayan. Satu komplek nggak? Nggak beda. Dia di Setu. Dari Setu ke kamu itu jaraknya? Kira-kira kalau dimenitin 30 menitan lah, 20 menit, 25. Lumayan. Oh, Nabila mas Setu, Serang Tungtung. Dia nginep di rumah kamu berapa hari? Seminggu. Serius? Iya. Buset, itu bukan nginep, ngerepotin tahu nggak? Soalnya kata mama aku kan itu balik lagi ke gara-gara aku cuma anak satu-satunya di rumah sepi. Jadi kata mama aku ajakin aja temennya ke rumah gitu. Saya juga waktu itu dapat WA dari, tapi lupa ya, nggak tahu dari orang tua kamu atau orang tua Nabila, yang bilang katanya kamu sama Nabila itu soulmate gitu ya. Bestie. Gitu gak sih? Ya, bestie gitu. Benar gak sih? Bestie gak Bill? Serius, ini tapi lupa. Yang jelas pasti ada riwayatnya di sini, tapi nggak tahu orang tua kamu atau orang tua Nabila yang bilang ya kamu tuh punya kedekatan khusus gitu. Sebagai sahabat ya, bukan kedekatan khusus sebagai pacar masa gitu. Benar nggak sih? Ya, iya Begitu. dekat. Sejak kapan? Sejak main. Dari kelas 7 satu kelas kan? Iya. Oh iya, kelas 8 satu kelas. Iya. Sekarang Sekelas satu lagi. kelas lagi. Di asrama satu kobong. Enggak. Oh jadi kalian bareng cuma di kelas doang? Iya. Iya, dan sama juga bareng, jajan main bareng. Walaupun beda kobong gitu. Iya. Sedekat apa sih? Yang kamu tahu tentang Nabila yang rata-rata orang lain nggak tahu apa? Boleh, Bill. Boleh lah. Boleh dong. Yang menurut kamu apa Iman kayaknya nggak tahu kalau Nabila itu gini. Tapi yang positif ya. Apa ya? Misalnya kan hari ini misalnya hari ini kan
Tadi Bapak kaget juga dengar katanya kenapa nggak ada air minumnya gitu. Iya Pak, dia Nabila katanya puasa. Oh Masya Allah sekali. Kan Bapak nggak tahu tuh. Iya. Nah, kamu sebagai teman dekatnya kan pasti lebih tahu dong. Nabila hari ini misalkan puasa. Tahu dong. Tahu. Tahu. Nah, hal-hal lain yang tidak banyak orang lain tahu tentang Nabila itu apa? Apa ya? Yang menurut kamu unik gitu. Nabila tuh orangnya Nggak apa-apa. Nanti dipalidasi juga sama Nabila. bentar. Yang mana Bil? Kamu jangan takut diancam juga biasa. Kan bestie. Nabila itu misalkan kalau kentut sembarangan misalkan. Kan misalkan hal yang nggak orang lain tahu tentang Nabila karena kamu kan bestinya pasti masih tahu. Satu aja misalkan. Nabila tuh orangnya suka bad mood, tapi Bad mood itu karena apa dulu? hal-hal kecil biasanya dia juga bad mood, Pak. Contoh. Contoh misalkan. Kamu bisa diam dulu nggak? Saya kan lagi ngobrol sama dia. Ya kan ini persepsi dia. Nanti kamu validasi sendiri dong. Ya udah. Kamu merusak acara saya ini. Nabila orangnya usil banget, Pak. Usil misalkan. Seperti contohnya semalam, Pak. Kerudung aku ditarik sampai copot, Pak. Karena Bercanda. sampai segitunya. Iya, nggak di tempat umum, Pak. Iya, jelas dong. Iya. Nah, maksudnya di asrama putri juga dong. Kalau meskipun terbuka ya teman-teman. It's okay. Sampai segitunya. Terus respon kamu gimana? Tarik balik. Oh ya kalau gitu 11-12 dong. Sampai separah itu ya kalian. Felicia. Ya. Ini ada beberapa kartu yang kamu bisa ambil salah satu. Ini temanya beda-beda ya. Ya. Walaupun kartunya ini udah nggak lengkap. Tapi kamu boleh ambil bebas sesuka hati. Biar nanti kamu yang jawab sendiri. Ambil salah satu dari warna yang mana aja bebas. Ini. Bacain sama Good. siapa? Saya dong. Oh. Kan saya jadi host. Kamu suka nonton film? Suka. Sebutin film-film favorit kamu di masa kecil. Upin Ipin, Simmer and Sai, SpongeBob, Ogi. Ogi favorit banget. Bapak tahu gak film Ogi? Yes. Ya itu favorit banget. Terus yang beruang bertiga itu loh, yang ada panda, Yes. beruang putih, Marsha. Enggak ke sinetron gitu, Kurang film-film. suka dulu. Jadi lu sukanya lebih ke Ya, kartun ke Disney. gitu. Oh, yes. Kan dulu ada channelnya Disney Yes. Junior. Iya. Kenapa lebih suka film-film itu? Asik dulu. Oh, seru. wajar sih kan ini kan pertanyaannya Anak kecil. masa kecil. Iya. Kalau sekarang Kalau sekarang lebih ke drakor mungkin. pernah nonton film drakor yang kamu tonton sampai selesai? Belum mau selesai tapi belum selesai. 1 episode lagi. Berapa episode semuanya? Lupa. Judulnya? True Beauty. Bucin gak sih itu? Iya. Tapi ada teka-tekinya gitu kan? Korea mesti begitulah. Berikutnya. Good. Nah ini bagus ini. Lebih baik hidup sendiri atau dikelilingi oleh orang-orang yang nyebelin? Kalau menurut aku sih mending sendiri ya Pak. Soalnya aku orangnya keselan. Jadi kalau ada orang nyebelin Oh kamu keselan? Keselan. Tapi nggak darah tinggi juga kan? enggak lah. Kesel itu kalau Kalau ya kayak Nabila suka ngusilin. tapi kok bareng terus? Nggak tahu Pak. Kan abis kayak gitu baikan lagi gitu. Jadi marahannya nggak lama. Kalau Tapi marahan. kalian pernah nggak sih berantem sampai emang
apa ya, berantem sampai perasaan nyelekit banget hati gitu. Sampai kalian tuh benar-benar Renggang. heeh, Pernah pernah kapan itu? pas kelas 8. Karena gara-gara Gara-gara apa ya? Nggak mau apa. rebutan cowok. Enggak apa? pernah. Gara-gara apa? Gara-gara temen. Gara-gara temen. Terus kenapa kalian yang jadi bertengkar? Iya pokoknya gitu deh Pak. Ya gitu gimana yang jelas dong. Jadi Iya pertemanan, tentang pertemanan. misalkan dia jadi temenan sama yang lain kemudian mengabaikan kamu gitu, atau jadi kamu Mungkin merasa lebih ke aku yang temenan ke orang lain, ya, dia terus, kemudian merasa kayaknya. kecewa gitu. Mungkin. Mungkin. Terus kenapa kamu jadi begitu? Jadi begitu gimana? Ya kenapa harus kemudian Menjauh. Heeh. Gengsi. Ya dianya ngejauh, aku ngejauh gitu. Oh, emang perempuan begitu cara menyelesaikan Iya. masalah? Nanti bareng ngobrol lagi, gitu. enggak. Itu sampai berapa minggu atau berapa hari kalian nggak Lupa. seminggu lebih? Enggak kayaknya. Enggak tahu lupa. Kemudian kalian bisa baik lagi pas momen itu kejadian pas udah kalian masuk jurnal belum sih? Udah belum ya? Udah. Belum kayaknya. Udah. Wah, itu harusnya jadi poin itu. Ya atau udah ditanya. Tapi baik lagi pas momen apa? Momen apa ya? Momen? Nggak tahu Bapak. Pokoknya Kok nggak tiba-tiba tahu? balik lagi gitu. Gampang. Jadi cewek tuh menurut aku misal lagi berantem terus jauhan terus nanti deket lagi balik lagi gitu. Nggak Sesimpel mungkin. itu gitu? Iya. Kecuali cowok- kalau masalahnya muncul karena cowok mungkin ya. Enggak juga sih Pak. Kalian pernah rebutan cowok nggak sih? Sama Nabila. Enggak. Atau pernah satu selera misalkan Enggak. suka sama Soalnya cowok yang sama? Gitu? Selera kita beda Pak. Oh beda. Emang kamu suka yang kayak gimana? Tipe aku tuh yang tinggi, Terus? putih, Mhm. baik, Soleh perhatian, peka. dan percaya nggak? Percaya nggak? Percaya apa? Apa laki-laki yang kamu sebutin itu nggak ada? Enggak percaya. Cari sampai dapat, kalau ada bilang ke saya. Kamu nyari cowok buat calon imam atau cari Superman gitu? Kan Superman itu fiksi, nggak ada di dunia nyata. Jadi artinya begini loh, pesan moralnya lebih ke kalau kamu pengen dapet cowok seperti Sayyidina Abu Bakar, kamunya harus seperti Sayyidah Fatimah dong. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, kamunya harus kayak seperti Sayyidah Fatimah. Kalau kamu pengen dapet cowok seperti Nabi Muhammad, ya kamunya harus seperti Siti Fatimah. Khadijah. Aisyah. Ya artinya sesuai lah. Tapi itu lebih jauh lah. Kita Gimana lebih, Allah aja Pak. Ya, kayaknya kita nggak perlu deh seintens itu ngobrolin masa depan kamu kan masih panjang. Apalagi kamu anak satu-satunya menjadi tumpuan keluarga. Punya nggak satu kejadian yang kemudian kamu sesali banget hari ini? Hari ini, kejadian hari ini berarti. Enggak, kejadian yang pernah kamu lakuin yang kemudian nyesel banget kamu seumur hidup ngelakuin itu. Apa ya? Apa? Main HP berlebihan. Semua cewek gitu gak sih? Kamu pas libur juga main malam gitu ya? Iya. Main HP larut malam gitu kan? Tapi sekarang mah enggak Pak. Kenapa? Terus isu. Terus isu sama apa? Iya, HP aku sebelumnya mati Pak. Gara-gara keseringan dimainin. HP-nya atau orangnya? HP-nya. Oh, HP-nya. Ini aku aja masih ada. Ya kan takutnya tersisu karena memang tetangga misalkan ada yang main HP tiba-tiba meninggal orangnya kan
Bisa aja trust itu nggak harus tentang Iya. kita juga. Kemudian kamu merasa sukses, kamu merasa bangga jadi anak dari orang tua kamu ketika Ketika sudah bisa apa gitu, nggak tahu Pak. atau ada nggak penyesalan terbesar kamu terhadap orang tua yang pernah kamu lakuin? Pernah Apa? marah Sama. mama Itu gara-gara apa? gara-gara cuman nggak boleh main. Dan kamu marah. Terus apa respon orang tua? Diem. Tapi aku marahnya nggak marah-marah gitu. Jadi marah aku tuh diem. Jadi nggak. Oh, jadi orang tuamu kamu diamin gitu. Mm-mm. Kalau misalkan kamu berada di posisi mamahmu, bagaimana perasaanmu? Sakit hati. Digituin sama anak gitu. Sakit hati. Terus Kalau setelah dipikir-pikir. kalau setelah dipikir-pikir dan ke waktu itu kamu nggak mikir gitu? Enggak. Nggak boleh gitu, Bil. Besti loh. Jangan-jangan Iya, itu Besti. gara-gara kamu juga, Bil, kayak gitu. Mau kan? Tapi kamu udah minta maaf ke orang tua. Udah. Apa katanya? Iya nggak apa-apa jadi ulangin lagi. Terus semenjak itu pernah terulang lagi nggak? Enggak. Jadi kamu anak baik-baik gitu. Insya Allah, Insya insya Allah. Allah. Kamu kan hari ini sedang, kalaupun nggak baik, saya tidak pernah memandang orang, saya tidak pernah memandang anak orang itu nggak baik. Karena apalagi yang tinggal di pesantren itu kan semuanya masih berproses menjadi baik. Oke, kali ini saya kasih pertanyaan random langsung dari saya ya. Ya. Apakah kehidupan kamu sekarang udah sesuai sama ekspektasi kamu? Belum. Apa yang belum tercapai? Belum bisa juara 1 di asrama, ranking 1. Ya belum apa, masih banyak kurangnya. Ekspektasi terbesar, harapan terbesar kamu yang ingin kamu raih emang apa sih? Apa ya? Kan cita-cita aku tuh dokter. Jadi kemarin harus Oh jelas. Dokter apa dulu nih? Spesialis atau dokter umum? apoteker. Iya. Beda dong apoteker sama dokter. Apoteker itu urusannya obat. Kalau dokter itu ada dokter umum, ada dokter spesialis, spesialisasinya kan ada spesialis jantung, ginjal, dan lain sebagainya gitu. Kalau misal dokter pengennya ke ini, kecantikan. Oh, muka-muka kayak gini bisa nggak dibikin cantik? Bisa kalau bapak ini sering skincarean. Ya treatment. Sayangnya saya nggak suka kayak begitu ya. Istri saya juga nggak pernah banyak sih. Berarti natural. Jadi menurut istri saya itu cantik itu bukan dengan kosmetik tapi dengan air wudhu gitu. Secara kan istrinya solihah, suaminya beriman gitu. Masya Pasti dong. Allah. Pertanyaan terakhir deh. Udah habis ya, Bel? Udah berapa menit itu? 28 menit. Oh, serius? Kita nggak kerasa ya Pak ngobrol. Ya terakhir deh. Ya. Apa target terbesar kamu tahun ini? Hal apa aja yang akan atau udah kamu lakuin demi mewujudkan target kamu tersebut? Apa tadi? Apa target terbesar kamu tahun ini? Target terbesar aku. Namatin hafalan Imriti, Yakulu, Alpiyah Iya. misalnya. Namatin Yakulu. Soalnya tanggal 24 harus sudah tamat semua. Kemudian apa yang akan atau udah kamu lakuin demi mewujudkan target kamu itu? Ngehafalin setiap hari. Serius? Iya. Emang hafalannya udah sampai mana? Sampai bed pasal ini. Bab ini. Babul mu'talafi wal mudoafi wal mahmuzi. Itu masih banyak juga pasal yang belum. Itu baru Kayaknya seberapa itu sih? pasal terakhir deh. Serius? Tapi kan panjang Pak bednya. Iya tahu panjang. Maksudnya Apa ada satu lagi yang nggak tahu? Lupa. ya oke. Banyak sih sebetulnya pertanyaan yang lebih
apa ya yang Menarik. lebih menarik, tapi biar penonton penasaran aja ya. Jadi kita sudahi saja dulu. Bersambung. Tapi tadi benar ya namanya Felicia Iya. Yeira Oystein. Nanti ditanya dong sama orang tuanya kenapa harus ada Oystein-nya. iya. Felicia juga kan nggak familiar ya di Indonesia. Felicia Yeira. Tapi memang dulu juga ada anak Lembang namanya Michelle Evelyn. Bagus. Orang Lembang pas saya tanya dia asli Lembang malah. Aku juga asal Jawa Timur. Iya, nah itu masalahnya asli Jawa Timur kan biasanya identik dengan O ya. Misalkan Felicio gitu. Yeiro. Enggak begitu. Mungkin lebih ada pasti ada alasan dong kenapa kemudian harus diberi nama Felicia. Tapi nama aku dulu pas waktu baru lahir bukan itu, Pak. Itu diganti waktu aku umur 3 tahun kalau nggak salah. Kenapa? Jadi kan dulu Sakit-sakitan gitu ya? Enggak. Kenapa? kan dulu nama aku teh Helda Ira Wiranda Vivia. Itu dinamain sama keluarga mama aku. Terus mungkin ayahku kurang srek lah gitu. Pas mama aku sama ayahku udah cerai, ayahku ngganti tanpa sepengetahuan mama aku dan yang lainnya. Terus itu proses mengurus akte Diurus Gitu? sendiri sama ayahku. ya kan itu ribet. Diurus. Tapi diberesin Iya. semua. Sampai keganti. Ya. Yang jelas mudah-mudahan dari biasanya kan nama itu menjadi apa ya menjadi doa dan mudah-mudahan itu memberikan energi positif untuk kamu menjadi orang baik, menjadi lebih baik setiap harinya semakin baik. Dan tetap lakukan yang terbaik buat diri sendiri, terutama buat orang tua yang sejauh ini sudah banyak berkorban, banyak berjuang untuk kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Berikan kata-kata terakhir untuk orang tua yang orang tua nggak pernah tahu kalau kamu itu pernah melakukan apa saja dan kamu penyesalan atas apa yang sudah kamu lakukan, kemudian permohonan maaf serta pesan apa buat orang tua. Lihat kamera dong. Mama sama papa aja ya. Ayah nggak usah. Ya terserah. Mama, papa, sehat-sehat ya. Makasih udah ngurus aku tulus, ikhlas. Terus maafin kalau misal aku di rumah suka ngambek, suka marah-marah, ngebantuin tapi jarang. Udah itu aja. Padahal saya udah sedih loh. Ngebantuin tapi jarangnya itu loh. Gak jadilah. Oke. Udah kamera sini. Selesai sudah perbincangan yang tidak bermanfaat ini bareng saya sama Felicia Yeira. Kamu dipanggilnya apa sih? Yeira. Yeira. Kalau saya lebih asik bilang Peli. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Oke, selesai sudah, kita ketemu di lain waktu dan jangan ditonton ya, video ini nggak bermanfaat. Bye.